sebaliknya, sholat yang tertinggal itu sebisa diri, sementara bila mau diqadha boleh untuk berkeras. Ini bagaimana? Kata ulama fihi wajhani. Ialah di dalam persoalan ini wajhani ada dua pendapat di ashabina milik ashabus Syafi'i. Adharuhuma ada perlihatkan keduanya al-i'tibaru yang diperhitungkan adalah di waktu qadha dengan waktu qadha. Jadi yang diperhitungkan waktu qadha. Kapan dia qadhanya? Kalau dia qadhanya di waktu yang boleh untuk mengeraskan suara, ya keraskan suaranya. Walaupun semisal sholat yang dia lakukan adalah sholat sir, karena qadhanya pada waktu keras, maka boleh untuk dikeraskan. Betul. Berarti asal dikeraskan kalau ada orang yang mengqadha pada waktu maghrib atau pada waktu isya itu. Nah kemudian walau jahara fi mawdi'il israri, seandainya ada orang mengeraskan suaranya fi mawdi'il israri, di tempat melirihkan suara, au asarra, atau ada orang melirihkan fi mawdi'il jahri, di tempat mengeraskan suara, fa sholatuhu shahihatun, adapun sholatnya ialah sah, walakinahu, akan tetapi irtakaba al-makruha, orang ini melakukan sesuatu yang dimakruhkan, wala yasjudu lisahwi, dan dia tidak sujud lisahwi untuk melakukan sujud sahwi. Kalau seandainya terjadi ada orang sholat seharusnya itu lirih tapi dia kerasin, ya, atau seharusnya itu keras sama dia dilirihkan, ya, paham ini ya? Nah sholatnya itu sah, ya sholatnya itu sah. Ada orang sholat maghrib jamaah kayak cerita kemarin dia, iya. Apa berulang suaranya itu bagus lebih nunggu aja. Padahal sholat maghrib itu kemarin ceritanya kemarin. Ya, atau ada orang sebaliknya, malah ada orang yang mengeraskan di tempat yang lirih. Maka bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya sah kata ulama. Akan tetapi orang ini melakukan sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholatnya. Apa itu? Mengeraskan suara di tempat yang lirih dan melirihkan suara di tempat yang keras. Dan apakah harus sujud sahwi? Gak usah kata ulama. Gak usah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna al-israra, sesungguhnya melirihkan suara fi qiraati, di dalam membaca Al-Qur'an, wa takbirati, maksudnya membaca Al-Qur'an di sini di dalam salat, wa takbirati, dan beberapa takbir di dalam salat, wa ghairihima, dan selain keduanya, minal adhkari, berupa zikir-zikir, wa ayyakul lahu, ialah berkata siapa orang kepada ibu semua, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia memperdengarkan nafsahu kepada dirinya sendiri. Jadi baca ketika melirihkan Al-Quran, misalnya kayak zuhur kan itu dilirihkan, baca takbir gitu ya, kemudian zikir. Nah lirih ini seukuran dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Melirihkan suara seukuran memperdengarkan bacaan itu kepada dirinya sendiri. Walaupun minut ini, dan juga harus minut ini mengucapkan bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia bisa memperdengarkan kepada dirinya sendiri, idza kana shahihas sam'i, apabila orang ini shahihas sam'i, baik pendengarannya juga harus diucapkan. Jadi kalau sholat jangan nyingkem aja kayak kemarin itu sudah sempat kita bahas sedikit. Tapi kalau sholat jangan nyingkem aja, ucapkan melalui lisan, tapi seukuran dirinya mendengar. Jangan sampai mengganggu orang yang ada di sebelahnya, karena ke kirinya. Itu pun kalau memang dia pendengarannya baik, dia memang baik pendengaran baik apa? Wala aridwalahu, tidak ada sesuatu yang riuh lahu bagi orang yang sedang sholat. Ada yang
seandainya dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri, maka lantasih qira'atuhu, tidak sah bacaannya, walau ghairuha, dan tidak sah juga selain bacaannya minal adhkari, dari beberapa zikir bila khilafin, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Kalau ada orang sholat, zikirnya, bacaan Qur'annya dari Fatihah ataupun surahnya semisal itu tadi, maka ulama tidak sah. Apa yang tidak sah? Bacaannya. Tidak sah zikirnya, karena dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Bukan sholat yang tidak sah, tapi yang tidak sah itu bacaannya, karena tidak diucapkan dan tidak diperdengarkan oleh dirinya sendiri. Lalu bagaimana? Harus diulangi lagi, karena bacaan itu tidak sah. Begitu. Lagi ruku minggu kemana? Enggak diucapkan dan diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Misalkan kalau tidak begitu, maka kata ulama tidak sah bacaan. Kenapa? Dia makanya menyebabkan tidak sah. Apa yang tidak sah? Bacaannya. Bacaan. Ulang lagi Ustaz. Ini ulangi lagi. Makanya kan sholat itu harus benar-benar dalam keadaan tuntas keseluruhannya. Ya. Kita masuk ke dalam sholat, apapun yang menjadi urusan kita tuntaskan. Kayak sakit perut, tuntaskan sakit perutnya, kata ulama. Kepengen kencing, tuntaskan pengen kencingnya. Makanya kan sampai ada ulama mengatakan makruh lagi sholat nahan ini. Nah, begitu juga makruh ketika sudah hadir makanan kita sholat, kan makruh juga, kecuali memang makanan itu belum dihadir. Makanya tuntaskan semua, apapun itu, bisa kayak tadi ya, ada rasa apa, ini tuntaskan. Semisal mau beriak, tahu beriak ini? Iya. Ya. Betul kan? Kan sholat itu tidak mengapa untuk meludah. Ya. Tidak mengapa, asal meludah itu kata ulama di dalam sholat jangan ke arah kiblat, jangan ke arah kanan. Itu begitu. Kenapa tidak boleh ke arah kiblat? Karena memuliakan kiblat. Kenapa nggak boleh ke kanan? Kata ulama ada malaikat. Ulama nih begitu. Nah, ke kiri itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ada orang kanan kiri, maka meludahnya ke bawah, kata ulama. Itu begitu. Meludahnya ke bawah, begitu ke arah dia punya pakaian. Nah, makanya. Ustaz. Iya, Makanya. Kadang semisal kan reak itu kan bukan barang yang najis kan begitu. Nah, semisal kita tahu nih kita batuk, karena kan tangan ini ketika dia berangkat dan pulang, maksudnya berangkat dan pulang, kalau bahasa kita dhahaban wa iyaban, berangkat sama pulangnya di tangan, itu terhitung satu, bukan terhitung dua. Berarti